Shalom, selamat sore. Umat Tuhan dimanapun berada, mari sore hari ini kita sama-sama mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Sungguh Dia Tuhan yang maha baik. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami masih terus ada sampai hari ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi tempat ini, hati kami. Kami dipenuhi dengan sukacita dan kami mau bersorak hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita nikmati kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Karena tidak pernah terbatalkan kasih setianya, berkat-berkatnya dalam hidup kita semua. Haleluya. Dari hari ke hari tiada
perkara. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Semua mungkin karena Dia Tuhan yang besar. Dia Amen. Tuhan yang hidup dan berkuasa dalam hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji. Sungguh Engkau memberikan kekuatan, pertolongan
yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Percaya ada satu nama yang berkuasa menolong hidup kami. Karena itu kami mau merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang berkuasa. Biar Tuhan, ketika kami merendahkan diri, maka Engkaulah yang sanggup untuk mengerjakan, bahkan mengangkat kami pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan gereja Tuhan untuk menghadapi masa-masa bukan hanya masa yang sukar di akhir zaman, tetapi juga gereja Tuhan akan disempurnakan dan akan mengalami penuaian yang terbesar. Karena itu betapa pentingnya kita melihat bagaimana firman Tuhan sudah memberikan petunjuk dan bekal kepada kita. Bagaimana gereja mula-mula bergerak di bawah pimpinan Roh Kudus. Sungguh kita hanya perlu semakin dekat dengan Roh Kudus, dipimpin di dalam kebenaran. Dan salah satu hal yang sangat mencolok Bapak Ibu, ketika kita membaca kisah para rasul, itu adalah kisah gereja mula-mula. Bagaimana Roh Kudus menuntun, membawa para murid berjalan, mengalami hal-hal yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Roh Kudus selalu berjalan di depan kita. Tuhan itu selalu langkahnya lebih maju daripada kita. Karena itu biar kita mau mempunyai hati yang terbuka, hati yang merindukan pimpinan Tuhan lebih lagi bagi gereja Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun gerejanya berjalan di dalam mujizat. Kalau kita mempunyai Allah pembuat mujizat, maka berjalan di dalam mujizat adalah sesuatu yang normal. Normal bagi anak-anak Tuhan. Normal bagi gereja Tuhan. Tetapi sayangnya mungkin sebagian besar
pengikut Tuhan, ketika orang pergi ke gereja, mereka tidak pernah mengharapkan mujizat. Mereka puas dengan liturgi. Dengan mungkin apa yang dilakukan di gereja. Itu saja. Tapi Tuhan ingin menanamkan dalam hati saudara dan saya satu kehausan, satu jeritan, satu doa. Dan doa-doa inilah yang akan didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi bagi gereja di akhir zaman yang rindu melihat Tuhan memulihkan gereja. Tuhan menyempurnakan gereja. Tuhan bergerak melawat gereja. Dan disitulah kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan itu. Tuhan sanggup dan Tuhan akan nyatakan. Karena itu yang pertama kita akan melihat dari Kisah Para Rasul 3 dan keempat. Bagaimana rasul-rasul setelah mereka mengalami Pentakosta. Maka dalam kehidupan mereka mengalami dan melihat mujizat Tuhan terjadi. Mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ya, di sini kita membaca bahwa Petrus dan Yohanes bersama-sama pergi ke rumah Tuhan pada waktu sembahyang, yaitu pada pukul 3 siang. Dan kita melihat bahwa saudara, ketika kita membaca di sini, Petrus dan Yohanes saya yakin mereka bukan hanya pergi waktu ini saja, tapi ini sesuatu yang mereka sudah lakukan berkali-kali. Pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Jadi di dalam kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari, mereka sudah biasa pergi ke rumah Tuhan. Tetapi kali ini pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa, ada sesuatu yang luar biasa. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada saudara dan saya, yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam hidup yang kita jalani, Bapak Ibu. Kita menjalani kehidupan ini, kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Karena ketika kita sedang melakukan yang biasa-biasa, Tuhan itu kadang memimpin kita untuk menggenapi apa yang Dia sudah rencanakan. Yaitu ketika Petrus dan Yohanes mereka bersama-sama jalan. Dan ada orang pengemis yang selalu berada di pintu gerbang bait Allah. Jadi orang yang lumpuh, yang mengemis ini sudah biasa ada di situ untuk meminta sedekah. Jadi ini sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang rutinitas, sesuatu hal yang terjadi setiap hari. Tetapi apa yang terjadi? Sesuatu di tengah-tengah rutinitas, Tuhan sanggup membuat sesuatu yang extraordinary. Karena itu Bapak Ibu, harapkan. Jangan pernah kita putus harap bahwa Tuhan itu sanggup melawat kapanpun. Di tengah situasi yang kelihatannya sangat biasa. Lalu ketika orang itu meminta sedekah, Petrus dan Yohanes
berhenti melihat kepada orang itu. Nah di sini ketika saudara dan saya membaca, maka kita melihat Petrus dan Yohanes dipimpin oleh Roh Kudus untuk berhenti. Mungkin biasanya mereka ya ngelewatin aja. Oh ya, mereka tahu di situ ada orang yang meminta-minta, tapi biasa mereka cuma jalan lewat. Tapi ketika Roh Kudus mengarahkan berhenti kepada orang ini. Bapak Ibu, inilah satu langkah yang perlu saudara dan saya kita semua lakukan sebagai gereja Tuhan. Kita perlu selalu terhubung dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kita perlu mengharapkan pimpinan Roh Kudus itu terjadi di dalam kegiatan sehari-hari kita. Ketika kita pergi ke kantor, ketika kita sedang di rumah, ketika kita sedang pergi ke supermarket. Saudara dan saya kita perlu selalu terhubung dan selalu sensitif terhadap pimpinan Roh Kudus. Seperti Petrus dan Yohanes ketika mereka melewati sedang mau pergi berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus berkata berhenti. Maka dia berhenti mengikuti pimpinan Roh Kudus. Seperti Tuhan berkata, aku tidak akan melakukan apapun tanpa aku melihat apa yang dilakukan oleh Bapakku terlebih dahulu. Jadi Yesus ketika dia menjamah orang, maka dia sudah melihat bahwa Bapaknya mau menjamah orang itu. Yesus dia berkata dia tidak akan melakukan apapun. Dia tidak akan berkata-kata apapun tanpa pimpinan Roh Kudus. Jadi Yesus melakukan banyak mujizat semuanya itu karena dia berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Dia berjalan di dalam kehendak Bapa. Kemana Bapa suruh pergi, kemana Bapa suruh melangkah. Di mana stop, di mana jalan. Di mana ngomong, di mana tutup mulut. Maka ketika Petrus berhenti. Dan Petrus berkata, lihat kepada kami. Dan ketika orang ini memandang kepada mereka. Maka Petrus mulai memperkatakan. Dan Tuhan berkata, hendaklah barang siapa yang berkata-kata. Hendaklah dia berkata-kata seperti memperkatakan firman Tuhan. Jadi ayat itu saudara bukan hanya berbicara ketika saudara berdiri di sini, saudara berkhotbah, maka saudara berbicara firman Tuhan. No, ayat itu tidak berbicara kalau kamu sedang berkhotbah, hendaklah kamu berkata-kata seperti memperkatakan firman. Tidak ada kata-kata ketika kamu berkhotbah, ketika kamu di gereja, ketika kamu berdoa. Bukan, tapi dalam segala waktu. Ketika saudara dan saya berkata-kata, hendaklah perkataan kita itu perkataan yang dipimpin. Perkataan firman. Jadi apa yang keluar dari hati Tuhan, itu yang kita mau perkatakan. Dan Amsal memperingatkan saudara dan saya di dalam banyak perkataan, banyak kesalahan. Jadi kalau kita senang ngomong sesuka kita sendiri, di dalam banyak perkataan, banyak kesalahan. Tapi mari kita mau selalu terhubung untuk minta pimpinan Tuhan. Bahkan pimpinan Tuhan ketika Tuhan bisa menguasai lidahmu, maka Tuhan sanggup menggunakan lidah kita untuk menjadi alatnya. Yesus ketika dia berkata sembuh, ketika dia berkata terlepas, maka satu kata dari Yesus itu melepaskan kuasa mujizat. Itulah contoh lidah yang dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan rindukan kita jemaat Tuhan. Itu kita memberikan tangan kita. Tuhan aku kasih tanganku. Tuhan aku kasih kakiku. Tuhan aku kasih lidahku. Untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Petrus dia berkata emas dan perak aku gak punya.
Tapi apa yang aku punya, aku beri. Dan dia berkata, yang dia punya adalah nama Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu, tanpa pimpinan Tuhan, saudara dan saya bisa berkata, berjalanlah, berjalanlah. Tapi kalau tidak disertai oleh pimpinan Tuhan, maka tidak akan terjadi. Tapi ketika Petrus berhenti dan dia berkata, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Maka kata-kata yang dipimpin, kata-kata Petrus itu dikuasai oleh Roh. Dikeluarkan karena tuntunan Roh. Maka kata-kata berjalanlah itu keluar dengan satu otoritas. Yang mendorong orang ini yang selama hidupnya lumpuh. Mendorong dia ada kekuatan, dia bisa bangkit. Jadi Bapak Ibu, nomor satu, Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi seperti Petrus dan Yohanes. Yang mau terhubung, mau in tune with the Spirit. Saudara, banyak kali kita mendengar sekeliling kita hidup orang-orang zaman sekarang. Kita hidup di masa yang banyak sekali noise. Banyak suara. Coba sekarang ya kita lihat. Ketika mungkin orang bepergian, semua orang mendengarkan handphonenya. Ya. Dimanapun scrolling. Bahkan di gereja pun orang juga scrolling. Hidupnya penuh dengan suara. Sehingga ketika kita diminta untuk diem, tidak pegang handphone. Wow, rasanya berat luar biasa. Karena kita sudah terbiasa diberi sedemikian banyak masukan orang ngomong, ya short videos. Terus menerus dalam hidup kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, hal-hal itulah yang menjadi penghalang kita bisa terhubung in tune with the Spirit. Pertanyaannya, kepada siapa kita terhubung? Apakah kita terhubung kepada Roh Tuhan? Atau kita terhubung kepada yang lain? Hanya ada dua, terang dan gelap. Mari saudara kita mau berjuang. Ya betul-betul Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau membayar harga di zaman ini untuk terhubung selalu dengan Roh. Dan yang kedua, mari kita baca ayat 11, 12, kemudian 16. Karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Ya, ketika Petrus mengatakan berjalanlah di dalam nama Tuhan Yesus, maka terjadilah mujizat. Orang ini yang lumpuh
sudah berumur 40 tahun, maka tulang-tulangnya bisa dikuatkan. Bahkan dia bisa melompat-lompat. Dan orang ini terus ngikuti Petrus dan Yohanes dengan lompat-lompat memuji Tuhan. Dan itu menyebabkan orang-orang datang berkerumun. Jadi di mana ada mujizat, biasanya pasti ada kerumunan orang. Apa yang terjadi kalau orang-orang ini berkumpul? Mereka melihat, wow, Petrus, Yohanes hebat. Wow. Dan disinilah saudara, kita belajar satu hal yang sangat penting. Petrus dengan berani berkata, kamu kok lihat kami seolah-olah kami ini yang menyembuhkan orang ini. Saudara, jarang saudara kita melihat orang ketika mendoakan orang lain lalu sembuh. Dia bisa berkata seperti ini. Biasanya sudah dalam hati orang yang sudah wow doaku manjur ya. Di dalam hati pasti orang ini hati manusia. Ya, begitu gampang hati manusia ini merasa wah aku hebat loh. Begitu mudahnya hati kita ini naik. Tanpa saudara dan saya sadari. Kita merasa, nih aku disertai Tuhan loh. Doaku dijawab Tuhan loh. Disinilah saudara dan saya kita harus berhati-hati. Petrus dengan gamblang dia berkata, kamu ini ngelihat kami seolah-olah kami yang membuat dia berjalan. Dan Petrus berkata, bukan. Dan ini yang Tuhan mau lihat. Hamba-hamba yang betul-betul mau mengakui bahwa ini adalah tangan Tuhan. Mengakui secara terbuka. Mengakui secara publik. Bahwa ini bukan pekerjaan kami. Ini adalah pekerjaan tangan Tuhan. Dan Petrus berkata, karena iman dalam nama Yesus, maka nama itu menguatkan orang lumpuh itu sehingga dia bisa berjalan. Iman itulah yang memberi kesembuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Nanti ketika terjadi lawatan akhir, gereja akan melihat banyak mujizat. Tuhan akan pakai banyak anak-anak Tuhan untuk melihat. Mungkin mereka melayani, mujizat terjadi. Nah, bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita? Kadang orang berkata, ya aku doain orang itu loh makanya dia sembuh. Coba kalau enggak aku doain. Saudara, kita perlu berhati-hati. Tuhan itu menguji. Setiap kali engkau mengalami kesuksesan, maka disitulah ujian datang. Waktu engkau sukses, apakah engkau mengakui Tuhan? Atau dalam hati nepuk-nepuk diri sendiri? Kesuksesan itu merupakan satu ujian untuk melihat hati kita yang sesungguhnya. Mari kita mau siapkan hati kita supaya kita menjadi bejana-bejana tanah liat yang berkata kami ini hanya bejana tanah liat. Kuasa yang dahsyat itu kuasa yang Tuhan punya, yang ditaruh di dalam bejana tanah liat. Dan saudara, sikap hati yang seperti ini itu akan nyata, kelihatan. Tuhan sedang ingin mempersiapkan gereja Tuhan.
Ketika nanti kemuliaan Tuhan akan datang melawat, siapkah saudara? Atau saudara jadi wah, naik hatinya langsung mumbul, orang Jawa bilang ya, langsung naik. Dan hati-hati ketika engkau hatimu naik, disitulah kejatuhan terjadi. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Karena itu mari kita mau mempersiapkan. Bahkan di dalam Yesaya 48 Tuhan sudah memberikan peringatan. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Di dalam Yesaya, melalui Nabi Yesaya Tuhan memberi peringatan. Bahwa ketika kita mengalami, kita dipakai di dalam kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati karena kemuliaan Tuhan itu tidak bisa diperlakukan dengan sembarangan. Kemuliaan Tuhan itu datang dengan satu bobot. Ketika saudara ngalami bobot berat, saudara nggak bisa gini, saudara. Ketika saudara mengalami satu bobot berat yang menindih, maka sikapmu nggak bisa, kepala ini nggak bisa naik. Saudara harus turun kepalanya, turun. Semakin berat bobotnya, saudara akan semakin turun sampai turun ke tanah. Semakin besar kemuliaan Tuhan, semakin kita harus berhati-hati menjaga hati kita ini turun sampai ke bawah. Dan cara yang paling baik untuk membawa hati kita turun, yaitu dengan bersujud. Kata menyembah Tuhan, itu artinya prostrate, sujud ke tanah. Mari kita mau menjadi orang yang ditemukan oleh Tuhan. Orang-orang yang memperlakukan kemuliaan Tuhan dengan selayaknya. Mungkin kemuliaan Tuhan bisa terjadi, lawatan Tuhan bisa terjadi. Tapi apakah kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga hadirat kemuliaan Tuhan itu diam bersama kita. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Dimulai dari hati. Apa yang tidak kelihatan oleh manusia, Tuhan menguji. Bagi mereka yang dekat dengan Tuhan, Tuhan menuntut kita tahu memperlakukan Tuhan dengan sebenarnya. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang kudus. Kemuliaan Tuhan tidak bisa dikompromikan dengan ketidakkudusan. Mungkin saudara bisa melihat karunia orang itu masih berjalan. Kalau dia diberi karunia kesembuhan, karunianya masih berjalan. Walaupun hidupnya mungkin tidak kudus. Tapi pasti orang yang demikian berjalan hanya dengan karunia. Dengan the gift of the Holy Spirit. Tapi not the person. Cepat atau lambat akan jatuh. Dan Tuhan tidak ingin
Saudara dan saya mengalami yang hebat-hebat kemuliaan. Tapi akhirnya kita jatuh. Bukankah orang Israel yang di padang gurun menjadi contoh bagi saudara dan saya? Mereka melihat kemuliaan, mengalami. Tapi hati mereka tidak mengenal dengan sejati. Akhirnya apa? Walaupun mereka banyak bisa ngomong, oh Kak, kami mengalami mujizat-mujizat ini. Tapi karena tidak ada hubungan. Tidak tahu bagaimana memperlakukan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka mati di padang gurun. Karena itu, biar kita mau menjadi orang-orang yang memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang sampai pada akhirnya, akhir hidupnya, dilihat, disaksikan, dia betul. Ada pula hamba-hamba Tuhan yang mengalami kemuliaan Tuhan, tapi akhirnya belum tentu baik. Salah satu kunci adalah ketika kita mengalami mujizat, kita harus selalu memberikan kemuliaan kembali kepada Tuhan. Itu yang akan membuat kita selalu aman di dalam Tuhan. Yang ketiga, bukan hanya mengakui tangan Tuhan, tapi setelah itu memberitakan Yesus. Ayat 19, 20-26. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Setelah orang-orang ini berkumpul mengelilingi Petrus dan Yohanes, Petrus berkata, jangan lihat kami ini yang buat mujizat. Enggak, karena iman percaya kepada nama Yesus. Dan setelah itu dia memberitakan siapa Yesus. Kenapa mereka harus percaya kepada Yesus. Dan dia berkata, karena itu sadar, bertobat. Supaya dosamu dihapus. Saya rasa semua kita senang kalau dosa kita di masa lalu dihapus. Betul? Tapi untuk dosa kita dihapus, saudara dan saya harus putar haluan, putar balik. Dan inilah berita yang Tuhan mau saudara dan saya beritakan. Mungkin sekarang banyak kali orang takut ketika mereka harus ngomong kamu harus bertobat. Oh jangan ngomong gitu. Nanti mereka marah. Saudara, ketika engkau mengasihi seseorang dan engkau melihat orang itu sedang berjalan di pinggir jurang yang sangat menakutkan. Kalau engkau mengasihi, engkau tidak akan diam aja, biarin, jangan ganggu dia. Nanti dia marah, biarin aja. Apakah itu kasih? Ketika engkau melihat seseorang berada di dalam bahaya jurang. Yang mungkin bisa menghabiskan nyawanya. Tapi kasih Tuhan berkata. Ketika engkau mengasihi. Maka engkau akan teriak. Stop. Jangan ke situ. Hati-hati. Walaupun kadang-kadang orangnya mungkin waktu ditarik, orangnya bisa marah. Kenapa sih kamu kok tarik-tarik aku? Ya.
Kenapa sih kok kamu begitu? Mungkin orangnya bisa marah. Tapi kalau engkau punya kasih yang melebihi, kasih yang ingin melihat jiwanya selamat, tidak apa-apa dia marah, asal dia selamat. Ini yang saudara dan saya, Tuhan mencari. Orang-orang Tuhan mencari, hamba-hamba Tuhan yang mempedulikan jiwa-jiwa lebih daripada berkat-berkat. Jiwa Tuhan ada di dalam bisnis jiwa. Bisnisnya Tuhan apa kalau kita mau masuk jadi anaknya Tuhan? Kita mengerjakan bisnis Bapak kita. Bisnis adalah jiwa. Bahkan firman Tuhan memperingatkan bahwa ada gembala-gembala yang hanya kepengen mendapatkan susu, mendapatkan bulunya, mendapatkan dagingnya. Tapi saudara, Tuhan berkata, itu enggak benar. Karena yang Tuhan cari adalah jiwa. Karena itu jangan takut untuk menyampaikan hati Tuhan. Ketika engkau takut kepada manusia, maka Tuhan, takut enggak kita sama Tuhan? Lebih takut mana? Manusia atau Tuhan? Dan ketika Petrus berkata, sadar, bertobat. Supaya Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Times of refreshing. Karena berita berkat yang sejati di dalam Tuhan hanya didapat di dalam pertobatan yang sejati. Kita nggak bisa mengharapkan orang-orang, oh ya sudah kamu baik-baik saja ya, kamu pasti diberkati. Selama tidak ada pertobatan sejati, tidak ada berkat yang sejati. Mungkin dapat uang banyak, tapi seperti masuk kantong yang bolong. Lu kok hilang terus? Berkatnya tidak tetap, tidak bisa dinikmati. Biar kita mau menjadi seperti contoh Rasul Petrus. Dikatakan kamu masing-masing harus berbalik dari kejahatanmu. Biar kasih Tuhan di dalam hati saudara dan saya. Itu yang menjadi motor untuk saudara dan saya berani memberitakan Yesus. Yesus yang adalah kebenaran itu. Yang berikutnya mari kita baca pasal 4 ayat 1 sampai 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya, dari pemberitaan tentang Yesus, pertobatan di dalam Yesus, maka Roh Kudus bekerja. Dikatakan yang mendengar dan percaya 5.000. Waktu hari Pentakosta datang mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka mulai memberitakan Yesus. Satu, kalau kita katakan satu ibadah 3.000. Dan di sini karena mujizat terjadi, diberitakan firman yang bertobat 5.000. Ini luar biasa. Tapi perhatikan, di dalam kemenangan yang luar biasa, ada yang tidak suka.
hati saudara harus dan saya harus siap bahwa jalan yang kita jalani itu bukan tanpa rintangan. Setiap kali kerajaan Tuhan, kerajaan terang menyinari, banyak orang beralih kepada terang, maka kerajaan kegelapan gak suka. Sehingga yang terjadi, orang-orang itu sangat marah. Siapa? Pemimpin-pemimpin rohani. Mereka yang mengawal bait Allah. Mereka yang namanya pelayan-pelayan Tuhan. Mereka sangat marah. Jadi Bapak Ibu, apa yang Yesus hadapi, sekarang murid-muridnya juga hadapi. Yesus bukan hanya menghadapi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi terutama mereka yang setiap kali mendukakan hati Tuhan, selalu melawan, itu justru yang disebut para pemimpin rohani. Mereka yang tahu firman, justru merekalah yang seringkali terus melihat Yesus untuk melihat, wah ngomong salah, wah melakukan itu. Selalu mencari kesalahan. Jadi saudara, taat kepada Tuhan bukan berarti jalanmu tidak ada rintangan. Loh Tuhan, aku sudah taat. Loh Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh. Kok malah aku mengalami masalah? Ketika aku mau lebih dekat lagi sama Tuhan, malah masalah-masalah timbul. Saudara dan saya perlu tahu bahwa ketika kita mau melekat pada Tuhan, maka kerajaan kegelapan tidak akan tinggal diam. Mereka gak suka. Jangan masalah dan rintangan itu membuat engkau berhenti melakukan taat kepada pimpinan roh. Karena itu, kalau Yesus murid-muridnya mengalami seperti ini, ya kemungkinan ceritanya bakalan hampir sama. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Ibrani 12 dikatakan, di dalam perjuanganmu melawan dosa, perjuanganmu berdiri untuk kebenaran, kan kamu belum sampai menteteskan air mata, menteteskan darah seperti Yesus. Karena itu lihat kepada Yesus, dia yang dengan tekun memikul salib, dengan bantahan yang sedemikian hebat terhadap dirinya. Bantahan ini bukan datang dari kelompok yang lain. Bantahan yang terhebat justru datang dari pemimpin-pemimpin rohani. Dengan mata tertuju kepada Yesus yang melihat sukacita yang disediakan ganti penderitaan. Karena itu biar hati kita dikuatkan oleh janji Tuhan, firman Tuhan. Kemudian ketika Petrus dan Yohanes ditangkap, maka mereka dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan. Mari kita baca ayat 8-10. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret
yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ya, ketika mereka ditangkap dan Tuhan Yesus sendiri sudah memperingatkan kepada murid-muridnya, kamu nanti akan ditangkap. Tapi jangan takut akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi Roh Kudus akan memberi perkataan kepada kamu. Dan ini kita baca, terjadi. Tergenapi apa yang Yesus katakan. Ketika Petrus dan Yohanes ditangkap, maka dikatakan Roh Kudus memenuhi Petrus. Roh Kudus yang memberikan kata-kata sehingga dia berani berkata-kata. Dan dikatakan, kami ini melakukan kebaikan, tapi justru ditangkap dan diperiksa. Maka ketahuilah bahwa nama Yesus Kristus, oleh karena Yesus orang ini bisa sembuh. Roh Kuduslah yang akan memberi perkataan. Karena itu Bapak Ibu, disinilah Tuhan sudah memberitahu pada kita. Kunci kita bisa menghadapi rintangan, tekanan. Itu hanya Roh Kudus. Bagaimana kalau sudah diberi dua jalan? Pilih A atau B. Yang A, kamu jalan sendiri, kamu hadapi sendiri. Kalau kamu menghadapi kesulitan, ya selesaikan sendiri. Jalan B, kamu nurut sama Roh Kudus. Nanti kalau kamu menghadapi kesulitan, Roh Kudus yang akan jawab. Kalau kita disuruh begini, enak mana? Jalan sendiri apa jalan ditolong? Pasti kita milih, ya enak ditolong dong. B, aku mau milih yang ditolong. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita bersandar kepada Roh Kudus. Tidak banyak orang mau. Justru dalam kehidupan sehari-hari banyak dari kita milih jalan A. Aku pilih jalanku dewe. Aku pilih caraku sendiri. Aku pilih ini loh yang benar. Bersandar dengan Roh Kudus. Itu membuat kita gak bisa jalan seenak kita sendiri. Gak bisa jawab seenak kita sendiri. Kadang-kadang orang berkata, "Sik toh, tak bales dulu. Orang dia ngomong pedes. Masa aku suruh diem aja? Tak bales dulu. Biar dia tahu rasa, biar dia kapok." Tapi bersandar kepada Roh Kudus. Itu membuat kita mau direm. Jangan ngomong gitu. Direm. Pertanyaannya, remnya ini seberapa kuat kita mau punya rem? Seberapa kuat Roh Kudus bisa ngerem kita? Semakin mobilnya bagus, semakin remnya juga harus bagus. Tuh, mobil yang bagus bisa kecepatannya tinggi, luar biasa tinggi. Semakin kecepatannya tinggi, remnya harus semakin bagus. Kalau mobilnya hebat, tenaganya kuda, tapi remnya jebol, bahaya sekali. Rem di dalam hidup kita, itu kita bisa enggak berjalan dengan Roh Kudus. Roh Kudus mampu ngerem kita. Saudara, buktinya adalah dalam hal-hal kecil sehari-hari. Kadang-kadang kita belajar ketaatan, belajar bersandar, mendengar suara Roh Kudus. Kadang-kadang tuh dimulai dari hal yang kecil.
Ketika engkau merasa dipimpin, ayo tuh ambil sampahnya. Males oh sampah biarin aja, nanti kan ada orang bersihkan. Tapi bukan masalah besar atau kecil. Kadang-kadang kita harus belajar. Ini bukan masalah besar atau kecil, tapi masalah ketaatan. Mungkin yang disuruh tuh hal yang kecil. Itu loh sampah, ambil, buang. Tapi kalau hati kita gak mau. Kita tidak melatih diri kita untuk direm. Tapi ketika kita mendengar, kita berkata, oke. Mungkin ini tidak ada yang lihat, tapi karena aku mau nurut, disitulah remnya itu dilatih. Kalau hal-hal kecil kita nggak bisa direm, hal besar juga kemungkinan besar remnya juga nggak jalan. Mari kita mau belajar berjalan bersama Roh Kudus, mengenal Roh Kudus. Kita lanjutkan ayat 12 sampai 14. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ya, ketika Petrus ditangkap, disitulah Tuhan memberikan kesempatan untuk Petrus juga bersaksi di depan para pemimpin-pemimpin agama itu. Dan dia berkata, di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain di mana kita bisa selamat, hanya nama Yesus. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, para pemimpin ini nganggep Yesus. Siapa Yesus? Oh, anak tukang kayu dari Nazaret. Jadi pemberitaan Petrus ini merupakan sesuatu yang sangat ofensif. Dengan apa yang dipercayai oleh para pemimpin di situ, sangat tidak bisa diterima. Tapi karena Petrus dipimpin oleh Roh Kudus, bersandar kepada Roh Kudus, maka setiap kata-kata dan dideklarasikan, tidak ada kamu mau selamat di dunia akhirat, nggak ada kalau tidak percaya di dalam nama Yesus. Dan lebih hebatnya lagi, mereka bukan hanya mendengar apa yang diberitakan oleh Petrus, tapi mereka melihat bahwa Petrus dan Yohanes itu berbicara bukan seperti mereka layaknya, karena mereka ini hanya nelayan, orang nggak pendidikan. Saudara, orang yang nggak pendidikan, kehidupannya rendah. Sekarang mereka lihat, loh kok bisa ngomong kayak gini ya? Kok ngomongnya dengan kuasa? Perkataannya keluar dengan satu otoritas. Disinilah mereka menjadi kesaksian. Kesaksiannya apa? Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Terjemahan yang lebih baik, mereka melihat, mengenal, recognize, mengakui bahwa mereka itu bersama-sama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesaksian itu akan keluar ketika saudara dan saya spend time with Jesus. Tanpa kita meluangkan waktu dengan Yesus, orang tidak akan bisa melihat. Orang tidak akan merasakan. Kunci saudara dan saya, kita bisa menjadi saksi Tuhan yang dipakai luar biasa. Kuncinya bersama dengan Yesus. Meluangkan waktu mengenal Yesus.
Semua tadi yang kita baca tidak akan terjadi kalau Petrus dan Yohanes tidak meninggalkan segalanya dan meluangkan waktu untuk ikut Yesus. Loh, kan dia bisa. Oh, enggak bisa, aku sibuk Tuhan. Aku harus cari ikan. Kalau enggak keluargaku makan apa? Tapi perhatikan saudara, dia meninggalkan. Dan dia ikut Yesus kemanapun Yesus pergi, ke sana kemari melayani. Spend time with Jesus. Mengenal, meluangkan waktu dengan Yesus. Itu menuntut harga. Ada harga yang dibayar. Dan kita nggak bisa skip satu step ini. Justru inilah kunci. Dan yang berikutnya, semakin kita next level dengan Tuhan, kita akan menghadapi tes-tes. Dan disinilah tes yang berikutnya. Kita baca ayat 18-20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Ujian selanjutnya yaitu di dalam pilihan ketaatan. Setelah mereka mengalami mujizat, mengalami KKR besar, 5.000 orang bertobat. Tapi kemudian mereka menghadapi rintangan, menghadapi ujian. Setelah itu diancam. Tidak boleh ngomong lagi ya. Saudara, di sini kita punya pilihan. Tadi saya katakan di setiap kesuksesan itu ada ujian. Ketika mereka melihat mujizat, 5.000 orang bertobat. Setelah kesuksesan yang begitu besar, datang ujian, ditangkap. Tapi kemudian setelah itu suruh milih. Oke, setelah ini kamu jangan lagi ya. Kalau mungkin kita berkata ya sudahlah. Sudah dapat 5.000 orang. Sudah berhasil. Mujizat sudah terjadi. Ya sudahlah. Daripada nanti ditangkap lagi. Daripada nanti kita menghadapi masalah lagi. Sudah. Tidak usah lagi. Ini sudah cukup baik. Pilihan yang selanjutnya adalah ketika perintah itu jangan bicara, jangan mengajar lagi dalam nama Yesus. Maka ini adalah pilihan bagi Petrus dan Yohanes. Taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Kadang-kadang hal ini saudara, pilihan antara taat kepada manusia atau kepada Allah itu membuat satu pilihan yang sangat berat. Bahkan orang-orang menghadapi pilihan ini itu menjadi pilihan antara dia kehilangan keluarga atau kehilangan hidupnya, mata pencahariannya. Tapi saudara, di sini kita belajar. Saudara milih hidup, milih berkat, atau milih yang sebaliknya. Ketaatan kepada Tuhan, semakin saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Itu kadang Tuhan uji dalam hal-hal yang semakin ujiannya semakin sulit. Tapi Petrus dengan berani berkata, tidak mungkin kami ini tidak taat kepada Tuhan.
Biar saudara ketika pilihan terjadi dalam hidupmu dan hidup saya, Roh Kudus memberi kekuatan tetap memilih Yesus. Dan yang terakhir, setelah mereka mengalami semuanya itu, perhatikan, kita harus perhatikan. Ada satu hal yang kita perlu pegang, yaitu persatuan. Mari baca 23-24. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ya, jadi kita melihat di sini, saudara dan saya harus memperhatikan bahwa kekuatan kita itu hanya di dalam persatuan. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada tentara yang hebat sekalipun dia sudah hebat skillnya, wah bisa tepat ya. Tapi kalau dia pergi sendirian, ya dia pasti kalah. Kita harus perhatikan bahwa kekuatan kita itu terletak di dalam persatuan. Di dalam persatuan roh. Roh yang sama yang mau bersatu merendahkan diri berseru-seru kepada Tuhan. Di dalam doa. Jadi persatuan ini Bapak Ibu terjadi step nomor satu. Di dalam doa. Karena itu orang-orang yang suka berdoa bersama-sama, mereka akan menjadi satu. Dan lanjutkan ayat 29-31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, ayat 29 kita melihat ini manusiawi kita. Ya, manusiawi kita ketika kita menghadapi tekanan, ancaman, penderitaan. Kadang kita, ya sudahlah, ngapain aku begini begitu, nanti malah menghadapi begini begitu. Ini manusiawi kita, saudara. Tapi disinilah kita perlu berseru. Mereka berseru bersama-sama. Mereka curhat kepada Tuhan. Tuhan, lihat Tuhan. Dan ayat 30, ulurkan tanganmu. Siapa yang menyembuhkan, siapa yang mengadakan mujizat. Selalu ingat, hanya tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan terulur, maka disitulah kita nurut, ngikuti. Karena itu doa-doa mereka, oh Tuhan, ulurkan tanganmu, adakan mujizat Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengulurkan tangan, tidak mungkin terjadi mujizat. Dan oleh nama-Mu Yesus. Dan dikatakan ketika mereka berdoa dengan sehati, menjerit, berseru kepada Tuhan, Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka memberitakan firman dengan berani. Keberanian, kekuatan di dalam itu hanya datang dari Roh Kudus. Mari gereja di akhir zaman kita betul-betul mau berseru kepada Roh Kudus. Kita merindukan lawatan Tuhan. Tapi bukan hanya lawatan Tuhan. Tapi bagaimana saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersandar kepada Roh Kudus setiap saat. Sehingga kemanapun kita pergi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita selalu dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita mau serukan, bagi nama Tuhan, segala kemuliaan, kejayaan, nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Bagi nama Tuhan.
kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan
Ini doa kami Tuhan, kami rindu Tuhan, tempat ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hanya liturgi yang terjadi, tapi kemuliaan-Mu hadir, kemuliaan-Mu nyata, dan kemuliaan-Mu melawat kami Tuhan. Biar gereja-gereja Tuhan dilawat oleh kemuliaan Tuhan. Dan hati-hati kami Tuhan diubahkan oleh kemuliaan Tuhan. Tuhan, biar Tuhan Kau temui gerejamu yang siap, gerejamu yang mengerti bagaimana Tuhan akan menyempurnakan, akan memakai anak-anakmu di akhir zaman untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat. Begitu dahsyat Roh Kudus, Engkau akan mencurahkan kuasa-Mu, mencurahkan kehadiran-Mu. Biar kami Tuhan mempersiapkan diri kami Tuhan, menjadi bejana-bejana yang siap dipakai oleh Tuhan. Bejana-bejana yang mengerti bahwa kekuatan, kedahsyatan itu semuanya hanya nama Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang bekerja dengan dahsyat di dalam kami. Karena itu kami berdoa, biar Engkau persiapkan Tuhan, terutama generasi-generasi muda. Engkau jamah Tuhan hati anak-anak mudamu ini, biar mereka siap Tuhan menjadi alat Tuhan yang dikuduskan, yang siap di tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu yang dahsyat. Bukan hanya anak muda Tuhan, tapi kami juga berkati untuk generasi anak-anak, biar mereka dipakai Tuhan dengan dahsyat sebagai anak-anak Tuhan yang mendengar suara Tuhan, yang menyatakan kebesaran Tuhan. Dan bagi generasi-generasi yang tua, Tuhan, mereka menjadi pengarah yang memberikan hikmat, sehingga kegerakan Tuhan bisa terjadi luar biasa dahsyat. Karena terjadi sinergi di antara umat Tuhan. Nyatakan Tuhan, dan biar gereja-Mu diperkuat lebih lagi di dalam doa-doa kami. Kami akan terus berdoa, terus berseru kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya tuaian. Dan di waktu-Mu Tuhan, janji-Mu pasti akan terjadi. Penuaian besar pasti akan terjadi. Biar gereja Tuhan siap, pekerja-pekerja Tuhan siap, dan kemuliaan Tuhan akan membawa jiwa-jiwa masuk di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan semuanya bagi nama Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri Tuhan ibadah ini, kami mau mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.